di bawah Pak. Pak Dirman. Untuk batasan bawah kami mohon kepada semuanya untuk membawa. Kita hitung sama-sama ya. Jangan dulu dilepas sampai untungan ketiga Bapak. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Pak Ketua. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali bersama Bang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini SMP Negeri 1 Rangas Bitung merayakan acara puncak hari jadinya ke-71. Dan dalam acara tersebut Pak Kadis Pendidikan, Pak Wawan Ruswandi hadir. Ada juga tokoh Lebak, Ibu Hajah Nila Sardi Jayabaya hadir. Ada juga tokoh muda sekaligus Ketua Gapensi Lebak, Pak Nabil Jayabaya turut hadir. Nah, dalam acara tersebut cukup meriah karena memang ada hiburannya juga. Lalu ada ya berbagai masukan dari dari Ketua Gapensi terhadap siswa dan terhadap para guru. Begitu juga dari Bu Hajah Nila Sardi juga memberikan saran-saran dan ide-ide demi peningkatan prestasi di SMP Negeri 1 Rangas Bitung. Oke guys, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Juli 2022 kemarin, kami sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan. Di antaranya bakti sosial. Jadi, biar keberadaan Spensa di Muara Ujung Barat ini ada guna dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar, kami melaksanakan bakti sosial dengan mengumpulkan warga kurang mampu yang ada di sekitar ini, dan hari ini nanti akan diumumkan serta dibagikan trofi pialanya dalam rangka Milad Spensa. Dan puncak acara dari kegiatan Milad Spensa kali ini alhamdulillah diselenggarakan pada hari ini, hari Senin, dan tamu undangan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Dan kegiatan ini terlaksana berkat bantuan, berkat dukungan dari kita semuanya, dari mulai Bapak Kepala Sekolah yang memprakarsai kegiatan ini, Bapak Kepala Dinas yang sudah mempermudah perizinan, kemudian dari alumni juga. Dan ternyata Ibu Hajah Nila Sardi Jayabaya adalah alumni SMP Negeri 1 Rangas Bitung. Terima kasih Ibu. Dan beliau juga bertindak sebagai donatur pada kegiatan kali ini, dan bahkan donasinya yang paling besar ya. Tepuk tangan dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Hajah Nila Sardi Jayabaya yang sudah memberikan donasinya kepada kita semua sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik ya. Demikian barangkali apa yang bisa kami laporkan pada kegiatan ini, dan sekali lagi ucapan syukur alhamdulillah Spensa di usianya yang ke-71 ini bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya dan bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya. MM yang terhormat Bapak Kabid Dinas Pendidikan dan Ibu Kabid Dinas Pendidikan dan Ibu yang terhormat Ibu Nila Sardi Jayabaya, alumni SMP Negeri 1 Rangas Bitung, kalau tidak salah dengar tadi, alumni tahun 63 atau 73. 73 ya, makasih. Dan sekaligus tokoh Kabupaten Lebak, tokoh Ibu Kabupaten Lebak. Dan yang saya hormati juga tokoh muda Kabupaten Lebak, Nabil Jayabaya. Mudah-mudahan ini adalah generasi penerus Kabupaten Lebak
Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan anggota petana, seluruh keluarganya, dan yang tak lupa yang terhormat juga Bapak Cakra, Dr. Anes Cakra, Ketua Komite SMP Negeri 1 Alba, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati beserta staf TU dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Juga saya ucapkan syukur, alhamdulillah, Ibu Nila Sardi Jayabaya sebagai donasi, dan anak tercinta Bapak Nabil Jayabaya sebagai donatur yang terbesar terlaksana Milad SMP Negeri 1 yang ke-71 ini. Terima kasih. Anak dibebaskan oleh Pemda karena yang dibeli oleh sekolah, oleh alumni hanya 214 meter kalau tidak salah. Ya, kebetulan harganya dikasih uang 20 juta, harganya 17 juta, ya 17 juta 500. Nawarkan 20 juta, kita tawar. Dan selanjutnya yang diduduki ini adalah dari Bu Endang, guru SMA 3 juga, ya 2 kapling sampai ke tiang kantin, sampai ke tiang. Yang saya hormati dan kita sama-sama muliakan Ibu Hajah Sari Jayabaya, ibu kita. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Nabil Jayabaya. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di acara SMP 1 Rangkas Bitung. Yang saya hormati, alhamdulillah beliau kemana-mana selalu sangat setia dengan ibunya, Ibu Nabil. Luar biasa, terima kasih Ibu atas kehadiran. Saya perhatikan kemana-mana beliau selalu berdua. Ya, alhamdulillah. Ya. Beda dengan Pak Ibnu, Pak. Yang saya hormati Pak Kepala SMP 1 Rangkas Bitung. Yang saya hormati Pak Kabid, ada Kabid SMP, Kabid PAUD yang sengaja saya bawa sini untuk hadir. Yang saya hormati Pak Ketua Komite SMP 1 Rangkas Bitung, Pak Cakra, luar biasa ya atas partisipasi beliau. Tadi sudah disampaikan. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di SMP 1 Rangkas Bitung. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku semua, para siswa SMP 1 Rangkas Bitung dari kelas 7 yang baru masuk sampai kelas 9 yang berdiri sejak sebelum kemerdekaan sesungguhnya kalau tidak lihat sejarah. Ya, kemudian digagas oleh para tokoh yang namanya bukan SMP 1 Rangkas Bitung, saya yakin waktu itu. Ya, bahkan saya lihat, saya baca bahwa pertama namanya SMP Nasional Rangkas Bitung. Ya, kemudian berubah lagi ketika sudah kemerdekaan menjadi SMP 1 Rangkas Bitung pada tanggal 17 Juli 1951. Makanya hari ini adalah ulang tahun yang ke-71. Mungkin tonggak sejarahnya diambil ketika SK pertama ya pendirian secara resmi SMP 1 Rangkas Bitung pada tanggal 17 Juli tahun 1951. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli
walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendidikan Kabupaten Lebak beserta seluruh jajarannya yang dapat menghadiri acara milad ke-71 Spensa. Ini Spensa ini adalah nama baru mungkin ya. Ya, kalau dulu saya tahun 73 keluar dari SMP 1 ini, ya, keluar lulus, artinya lulus. Yang saya hormati Kepala SMP 1 Rangkas Bitung, Bapak Haji Sudirman, dan seluruh jajaran komite, seluruh para guru dan ibu guru yang terhormat, dan saya banggakan panitia pelaksana milad Spensa ke-71, khususon yang tercinta, anak-anakku, seluruh yang hadir di sini, yang berjajar, ya, yang mau duduk di bawah, di lantai, enggak ada sesuatu yang sulit kalau kita ikhlas melakukannya. Duduk di lantai juga nikmat sama, ya. Ibu duduk di situ tadi di sofa nikmat. Duduk di lantai juga ananda semua nikmat. Kalau perlu geser sedikit, jangan kepanasan, karunya bisa aus. Kanu iuh neng gelis, kanu iuh. Alumni SMP 1, memang betul saya alumni SMP 1. Pasti ada riwayatnya, pasti ada sejarahnya, pasti ada dokumennya. Saya sendiri punya dokumen bagaimana rapot saya waktu di SMP 1, bagaimana ijazah saya waktu di SMP 1. Cuman ada dari sisi-sisi yang baik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang baik ini. Kalau seandainya saya memflashback, ya, ada tahu memflashback? Pintar. Jadi kita harus punya, ya, kita harus punya riwayat ketika kita dulu sekolah di sini. Nah, ibu adalah salah satu murid yang paling banyak mengkritik guru. Jadi pola mendidik murid itu, guru tidak boleh mengikuti keinginan guru, tapi harus mengikuti keinginan murid. Jadi guru tidak boleh arogan, oh ini metode saya, tidak boleh. Tapi kita sebagai guru, namanya guru, harus mau peduli berkomunikasi, karena daya tangkap murid berbeda-beda. Dalam hal ini saya bukan membela murid dan bukan mencela guru, tapi inilah yang perlu saya sampaikan salah satunya. Jadi kita sebagai seorang guru yang lebih dewasa, yang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari murid-murid kita, justru kita harus mampu, seorang guru, seorang kepala sekolah harus mampu, harus mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Disampaikan dan saya baca ini, ada salah satu acara adalah acara yang lomba-lomba, ya, ada lomba tahfidz Quran. Kira-kira siapa yang udah jadi juara?
Udah belum pelaksanaan lomba tahfidz Quran? Sudah dilaksanakan? Siapa yang pemenangnya? Juara satu? Juara satu di sini di SMP 1 siapa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Siapa? Coki. Oh 9F. Hah? Ini 3 1. Mana Coki? Coki hadir nggak Coki? Mana Coki mana? Coki udah hafal berapa surat? Ya, udah hafal 30 juz. Oh, ini apa namanya? Juz terakhir ya. Juz 30. Ibu kira aku udah hafal 15. Hah? Jadi Bapak dan Ibu semua hadirin di sini, terutama Ananda semua, ya. Ibu ingin kedatangan Ibu ke SMP 1 ini ada manfaatnya, tidak sekedar hadir. Ya. Tadi Ibu tanya Coki baru juz terakhir, juz amma baru hafal juz amma. Ibu mengeluarkan program di Sukabumi kemarin. Ibu melakukan peresmian salah satu masjid di Sukabumi. Jadi saya tidak bergerak di Rangkas Bitung aja, Bapak dan Ibu ya. Saya peduli kepada pembangunan rumah Allah ya, termasuk di Sukabumi. Nah, saya mengeluarkan program untuk mengumrohkan masyarakat miskin yang bisa, yang hafal tidak 30 juz tapi 15 juz cukup. Bapak boleh di bawah aja. Di bawah Pak. Pak Dirman. Untuk batasan bawah kami mohon kepada semuanya untuk membawa. Kita hitung sama-sama ya. Jangan dulu dilepas sampai ujian ketiga, Bapak. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Turun tangan yang mulia. Terbang yang tinggi sesuai dengan harapan dan cita-cita SMP Negeri 1 Rangkas Bitung. Bapak, terima kasih kami ucapkan. Kami persilakan untuk duduk kembali ke tempat semula. Pak Ketua. Hadir. Panas boleh, ibunya diputus sekali lagi katanya. Yuk, kita hitung lagi sama-sama sambil berfoto dengan Bapak Muhammad Amin. Yuk, nyanyi lagi. Musik. Terima kasih banyak acara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti beres acara kita foto-foto kembali ya. Oke? Sekarang duduk dulu, rapih dulu, disiplin dulu. Tadi kata Pak Kadis, kalau ada yang bicara di depan, adik-adik, orang-orang hebat, murid-murid hebat mesti tahu attitude dan etikanya, yaitu mendengarkan yang bicara di depan. Oke? Semangat? Semangat? Mana yang kanan? Semangat? Oke. Yang saya hormati dan saya muliakan dan banggakan, ini adalah guru bagi saya, profesor hidup saya, orang tua saya, Bu Hajah Nila Sadri Jayabaya. Yang saya hormati abang saya, senior saya, Pak Kadis Pendidikan, Pak Haji Wawan. Semoga beliau diberikan kesehatan dan ketentraman dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita semua hormati dan banggakan juga Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rangkas Bitung, Pak Haji Sudirman. Yang saya hormati dan saya muliakan, dan insya Allah Allah muliakan pula ibu-ibu guru yang cantik-cantik, ibu-ibu guru SMP 1 yang cantik-cantik, bapak-bapak guru yang ganteng-ganteng, hebat-hebat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lah kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka di acara milad yang ke-71 Spensa Kabupaten Lebak. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan dan akan selalu kita curahkan kepada manusia mulia di bumi ini, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, saya ingin cerita sedikit bahwa saya ini adalah Nabil Jayabaya yang lahir daripada rahim seorang perempuan yang luar biasa, yaitu ibunda saya. Ini adalah guru dan mentor dalam hidup saya, bagaimana saya menjalani hidup ini dari kecil sampai hari ini. Di titik ini saya bisa bicara di depan adik-adik dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Saya lahir di Lebak, tepatnya di Lewi Jamang ya mah, di Kampung Jeruk. Saya lahir dari kedua orang tua yang hebat. Lalu saya menempuh pendidikan Pak di SDN 1 Kejaksaan Pak. 6 tahun saya dididik di situ, bersekolah di situ. Lalu ini yang paling menarik dalam hidup saya, bahwa setelah lulus SD saya dikirim oleh kedua orang tua saya untuk belajar di Sukabumi Pak. Jadi saya kemarin Bu Sri sampaikan kepada saya, Bu, Pak Nabil ini ada acara milad SMP 1. Saya bilang, Bu, saya bukan alumni SMP 1. Tapi tidak apa-apa, saya cinta kepada pendidikan. Saya juga ingin ikut berpartisipasi walaupun SMP saya di Al-Kausar. Dulu saya lulus SD lalu berangkat ke Sukabumi. Saya 3 tahun pendidikan di Sukabumi. Saya berontak Pak. Saya tidak tahu maksud ibu dan ayah saya menyekolahkan saya di sana. Saya bertanya, Mah, Nabil ile ti kene, SD kene, saya harus internat Pak, asrama di sana. Saya asrama di sana 3 tahun, SD leutik kene dikirim ke ibu jeung bapak kali itu. Yang ingat saya omongan ibu dan ayah saya waktu saya tanya, Mah, ieu Nabil leutik kene. Tapi ayah dan ibu saya bilang, Bil, kamu akan menemukan dunia yang hebat di sini. Itu tujuan ibu dan ayah saya. Lalu betul, saya mesti belajar mandiri. Saya mesti bergaul. Saya mesti bisa menjaga diri. Saya mesti berkomunikasi. Karena Pak, alhamdulillah SMP saya itu dulu anak gubernur di situ.
Anak Pak Hamzahas wakil presiden waktu itu di situ. Anak orang NTT, anak gubernur NTT, anak gubernur Papua, anak manapun itu di situ, Pak. Saya ini dari kampung. Saya dari Luwi Jawa berangkat ke SMP Al Kausar. Tapi saya ingat omongan ibu, Nabil kudu bisa. Nabil harus bisa mandiri, Nabil harus bisa jaga diri, Nabil harus bisa komunikasi. Dari situ saya belajar. Dan saya ingin menanggapi, ini yang luar biasa. Setelah saya lulus dari SMP itu, lalu saya ketemu dengan teman saya yang sekolah di Singapura, Mas. Sekarang beliau wakil direktur Bumi Resources punya Abu Rizal Bakri. Ini metode, Pak, tentang metode Pak Kadis. Saya tanya, waktu Anda sekolah di, namanya Rangga itu teman saya. Enggak, lu waktu sekolah di Singapura gimana metode sekolah Singapura? Saya pengen tahu, Bill, di Singapura itu, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, di Singapura itu, kalau satu sekolah, satu murid, ini akan melaksanakan ujian 2 hari 3 hari ke depan. Ini orang tua, ini guru-guru WA kepada orang tuanya, Bu. Saya dilihatin, Bu, oleh teman saya itu. Bagaimana gak? Kumaha gak ini gimana gak? Dilihatin. Nah guru-guru ini WA kepada orang tua. Pak, Ibu, saya tahu, ini guru-guru Singapura, bukan saya yang ngomong, ini cerita asli. Ini guru-guru Singapura bicara begini. Pak, Ibu dan Bapak adalah orang tua dari anak-anak murid kami. Besok lusa anak-anak Ibu dan Bapak akan melaksanakan ujian. Tolong 3 kali dia bilang, tolong. Jika nanti setelah ujian anak-anak Bapak, anak-anak Ibu tidak mendapatkan hasil yang baik, tidak boleh diintimidasi. Karena guru-guru Singapura berpikir ada anak yang diberikan oleh Allah kelebihan sebagai yang nantinya akan menjadi sejarawan. Dia tidak perlu matematika, Pak. Ada anak yang nanti diberikan keahlian sebagai ahli kimia dunia. Dia tidak perlu bahasa Indonesia, dia tidak perlu bahasa Sunda, tidak perlu, Pak. Setiap anak itu memiliki potensi dan kemampuannya masing-masing. Nah saya melihat, saya sampaikan kepada teman saya, ini di Indonesia, lu tahu sendiri, semua dinilai oleh NEM, semua dinilai oleh hasil ujian. Kalau dia tidak ranking, dia bodoh. Oh tidak, saya bilang, ini salah Pak Kadis. Tidak mungkin ada orang yang dulu tidak pernah ranking, bahkan tidak pernah sekolah, sekarang menjadi penguasa Indonesia. Siapa? Tommy Winata, Pak. Dia usaha, dia punya pulau 6.200 hektar di Tambling tanpa sekolah. Tapi kita tidak bicara bahwa sekolah itu tidak penting, tidak. Tapi yang saya ingin tanggapi adalah marilah kita bersama-sama untuk merubah sedikit demi sedikit bagaimana konsep mendidik anak-anak kita ini. Di Oxford saya tanya kepada teman saya, di Oxford di Inggris saya tanya kepada teman saya, Adit sekolahnya di sana mah. Nabil tanya, Dit, itu kalau kuliah di Oxford bagaimana? Bill, itu kalau kuliah di Oxford ada namanya pameran entrepreneur. Apa itu entrepreneur, Dit? Pameran entrepreneur. Jadi mereka ini mahasiswa-mahasiswa dikeluarkan potensi dirinya, mereka bisa bikin apa, dijual di situ. Apa tujuannya, Dit? Tujuannya agar tidak menjadi seperti Indonesia. Apa seperti Indonesia? Lulus kuliah S1, S2, S3 jadi PNS. Lulus kuliah sekolah tinggi-tinggi jadi PNS. Bayangkan, Pak Kadis, kalau semua ini berharap untuk menjadi PNS, kalau semua ini berharap untuk jadi pegawai negeri, bisa hancur negara kita ini. Maka alhamdulillahirabbil alamin, saya dididik oleh ibu dan ayah saya. Ibu saya selalu bilang, ayah saya selalu bilang, Bill, jadilah bos walaupun di tempat yang kecil. Jadilah bos di tempat yang kecil. Tidak perlu besar-besar, tapi Anda harus belajar untuk menjadi pimpinan. Anda belajar untuk menjadi seorang yang bisa merekrut karyawan, tapi bukan menjadi seorang yang ingin menjadi karyawan. Alhamdulillah. Itu yang pesan-pesan yang bisa saya sampaikan. Saya juga menitip pesan kepada adik-adik, kepada semua guru-guru, tolong jaga anak-anak kita ini untuk terhindar daripada narkoba. Tolong jaga anak-anak kita ini untuk terhindar daripada narkoba. Karena narkoba ini saya sudah
cek di Wonosalam Pak Kadis, di SMA, di SMP yang jual obat. Ini sungguh luar biasa dampaknya bagi keberlangsungan hidup Lebak dan hidup negara Indonesia. Jadi saya mohon ibu-ibu, guru-guru kalau bisa Bu, untuk bisa melakukan pendekatan emosional kepada anak-anak didik kita, karena itulah yang penting supaya mereka bisa curhat, bisa mengeluhkan apa isi hatinya, apa keinginannya, karena dari situlah muncul sesuatu yang bisa berakibat fatal jika kita tidak memahami kondisi emosional seorang anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan adik-adikku yang saya sayangi dan cintai. Adik-adik jauhi narkoba, adik-adik fokus kepada pendidikan adik-adik. Insya Allah adik-adik ini adalah calon-calon pemimpin masa depan, calon-calon penerus pemimpin bangsa Indonesia, dan masa depan ini adalah ada di tangan adik-adik. Karena 20-30 tahun ke depan adik-adiklah yang akan menentukan jalannya bangsa Indonesia ini. Makanya saya sebagai kakaknya, saya ingin adik-adik di SMP 1 ini jauhi narkoba, jaga sholatnya, cintai kedua orang tuanya, hargai gurunya. Insya Allah dengan itu adik-adik akan menjadi seorang yang besar, dan adik-adik akan menjadi seorang yang bermanfaat di hari nanti. Karena masa depan bukan hanya milik saya, masa depan itu adalah milik kita bersama, milik orang-orang yang mau berjuang dan bekerja keras meraihnya. Setelah itu kita jangan lupa sholatnya dijaga, ya Maya. Kita sholat dijaga, itu yang paling penting. Karena sholatlah Anda, perbaikilah sholat Anda, urusan rezeki biar Allah yang mengatur. Kita hanya cukup berdoa dan berupaya, urusan sukses atau tidak sukses biar Allah yang mengatur. Hidup SMP 1. Kita foto-foto lagi. Oke. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesalahan ada pada diri saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu. Para guru pengen foto bareng sama Pak Nabil, kita lihat. 1, 2, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3.